pergi berperang. Jadi di ayat tersebut Allah minta sebagian kalian pergi berperang, sebagian lagi kampung halaman untuk apa? Belajar dan mengajarkan ilmu agama. Masya Allah ya. Jadi dengan kita menguruskan niat, terutama buat adik-adik semua yang masih sebagai pelajar gitu ya, Allah akan beri pertolongan. Bahkan kalau kita niatnya apa? Menolong agama Allah, adik-adik boleh dibuka di surat Muhammad ayat 7. Siapa yang mau baca? Mau baca suratnya, ayatnya di Al-Quran. Ada yang mau bacain nggak ayatnya sama artinya? Coba dipanggil tadi. Surat Muhammad ayat 7. Ananda ini dipanggil. Ya. Boleh yang kalaupun dah hafal boleh ambil Qurannya nanti Ya, dibacakan. lihat di Qurannya aja, nggak apa-apa deh, di Qurannya aja. Ditunjuk. Azahra lagi ya. Enggak apa-apa. Gimana? Ada yang sudah siap? Coba Aisyah dibacakan Aisyah. Atau mau yang lain selain Aisyah? Tadi Aisyah udah jawab, yang lain ini kan ada banyak nih. Oh, ini ada yang hafal 23 juz Kak. Ada ya Azaf. Boleh. Ya, Kita di acara hari ini harus bagi-bagi kebaikan, jadi harus gantian ngejawabnya, oke? Tadi udah Aisyah, sekarang siapa? Tunjuk aja. Siapa yang berani? Ayo. Gak apa-apa lihat Al-Qurannya. Biar apa? Coba supaya Allah memberkahi pertemuan kita kalau kita membacakan ayat-ayat Allah. Ya adik-adik. Silahkan dibuka mic-nya yang mau. Silahkan dibuka mic-nya. Sudah? Ready? Afwan, boleh Ya. baca artinya aja? Sama ininya dong, bahasa Arabnya. Boleh nggak? Kurang lancar. Nggak apa-apa. Allah suka meskipun kita terbata-bata, Allah akan kasih pahala juga. Nggak apa-apa sayang. Oke, siap. Iya tadi Natasha boleh dibaca nggak apa-apa. Nggak apa-apa sayang, baca aja. Wailun likullil afakish asyimin. Surat Muhammad ayat ke-7. Apa? Surat keberapa ya surat Muhammad? Boleh yang siap nggak apa-apa dibuka aja mic-nya nggak Boleh perlu. yang siap, nggak apa-apa adik-adik. Ini anaknya agak malu memang Kak. Jadi kadang harus penuh dorongan. Kadang harus ditunjuk. Surat Muhammad itu surat ke-47 ayat 7. Coba. Siapa nih? Mau ditunjuk atau mau mengajukan diri? Mungkin mereka nunggu ditunjuk Kak Maida langsung. Oke. Rifa Malia aja yang kelihatan dari sini. Gak apa-apa deh, dapat pahala loh bacain. Ayo. Gak ada bawa Al-Quran, Kak. Di HP. Ambil dulu Al-Qurannya. Ada kan di dalam? Ini lagi di villa, jadi nggak bawa Al-Quran. Di HP nggak ada Al-Quran? Ada kan? Nah, ya udah di HP. Nggak apa-apa. Kan masih belajar. Lagi di mana dia? Lagi di villa. Berat. Surat ya. Muhammad surat ke-47 ayat ke-7. Berat. Apa? Muhammad Muhammad 47 surat ke-47 ayat 7.
surat 47 Oh. ayat 7 beserta artinya. Oke, kita dengar sama-sama ya adik-adik. Gak apa-apa sayang. Temanmu loh senyum. Oke. Yang ya ayuhal kan. Ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah, ngajar juga bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wasabbit akramakum. Artinya, hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan Masya Allah ya, mudah-mudahan Allah kasih kemuliaan buat hidupnya Rifa ya. Ini Masya Allah loh, yang lain pada malu ya. Nah, mudah-mudahan berkah hidupnya Rifa Malia ya sama keluarganya, amin. Makasih ya sayang ya. Oke adik-adik semua, tadi kita udah dengar ya sama-sama arti dari ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa menolong agama Allah, Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Jadi, kalau kita beribadah dengan niat tulus menolong agama Allah, agama Islam akan Allah lindungi sampai akhir zaman, akan Allah jaga. Tapi masa iya kita mau jadi penonton? Kalian mending pilih mana? Jadi penonton atau jadi aktornya? Pilih yang mana? Jadi penonton atau jadi artis maunya? jadi artis. Jadi artis dong, ya kan? Makanya di surat ini disampaikan kalau kita menolong agama Allah, kalau kita mau jadi artis gitu ya, mau jadi pelakunya, Allah akan menolong kita dan menentukan kedudukan kita daripada kita jadi penonton. Rugi jadi penontonnya, udah nggak masuk TV, ya nggak? Orang nggak kenal nama kita, terus apa nama lagi? Kita nggak dan kita nggak dapat banyak apa ya? Kenalan gitu dibandingkan kalau kita jadi pelakunya. Jadi kalau kita jadi kontributor atau kita ikut serta dalam kebaikan, maka Allah itu akan terus memperhatikan kita, akan semakin dekat dengan kita. Asal apa? Asal kita luruskan niatkan untuk menolong agama Allah. Kemudian next Ustazah. Insyaallah ya. Jadi adik-adik semua kan kita ada nggak di sini yang terus soleh terus gitu ya, semangat terus, ada nggak di sini yang semangat terus sholatnya dan lain-lain, ada nggak? Enggak ya, kadang hati kita itu naik turun gitu ya dalam beribadah, adalah hal yang wajar kalau kita imannya naik dan turun. Tapi ada saran nih, ada nasihat dari Hasan Al-Basri, beliau tuh bilang hati kita itu kadang mati, kadang hidup normal. Jika hati sedang mati, paksa badan untuk terus melakukan hal-hal yang wajib. Jika hati sedang dalam kondisi hidup normal, didik badan untuk melakukan hal-hal yang hukumnya dianjurkan. Jadi kalau kita lagi mager banget ya, malas untuk gerak sholat, malas untuk bantu orang di rumah, dan malas-malas yang lain. Kalau tugas itu adalah wajib, kalau kita berbakti sama orang tua wajib atau sunnah hukumnya? Wajib atau sunnah? Wajib ya. Maka kita paksa ya. Tapi kalau amalan sunnah, misalnya kita lagi males banget ya hati, ya udah nggak apa-apa, hari itu nggak usah dikerjain. Yang penting apa? Jangan ditinggalkan yang wajib. Barangkali ada teman-teman di sini, adik-adik semua yang sudah, mohon maaf, akil balik ya, sudah menstruasi, berarti tidak boleh tinggal sholat 5 waktunya. Atau yang belum menstruasi pun membiasakan untuk bisa sholat 5 waktu. Karena apa? Dengan kita membiasakan, kita akan terbiasa menjadikan sholat ini jadi kebutuhan dari hidup kita. Kemudian next Ustazah. Lanjut, dia bilang lanjut. Oh bukan. Lanjut aja. Animasi ternyata. Oke. Jadi gimana caranya supaya kita kalau hatinya lagi turun atau lagi kurang ini supaya semangat lagi? Ingat, kita ini pernah ngelakuin kontrak adik-adik semua sama Allah, ingat nggak? Enggak, kakak juga nggak ingat ya ternyata, tapi ada dalam Al-Quran. Nanti coba bisa ya dibuka di surat Al-A'raf ayat 172. Di sana kita semua di alam ruh dikumpulkan sama Allah, seluruh ruh, untuk sama-sama bersaksi dan berjanji bahwa
Allah tiada Tuhan selain Allah. Kita udah sama-sama berjanji. Tahu nggak apa konsekuensi akibatnya kalau kita udah bikin kontrak? Kayak kalian misalnya jadi artis nih ya, mungkin teman-teman tahu drakor ya, aktor-aktor Korea, kalau dia udah bikin kontrak, kalau dia melanggar dia dapat hukuman, iya nggak? Bener nggak? Kalau dia udah bikin kontrak nih sama brand tertentu atau sama production house tertentu, dia ternyata melanggar kontrak, apa yang dia dapatkan? Hukuman ya. Bisa dia bayar ganti rugi, ya terus apa lagi? Dia hukumannya nggak hanya hukuman secara hukum, bisa aja hukumannya secara sosial, orang-orang nggak mau pakai dia lagi karena dia nggak profesional, ya nggak? Begitu juga kita nih, jadi hamba Allah, karena kita sudah melakukan kontrak sama Allah, kontrak tauhid. Begitu kita melanggar, maka kita dapat punishment, dapat hukuman. Hukumannya macam-macam. Kalau Allah sayang sama kita, Allah akan tuntaskan hukuman itu di dunia. Tapi kalau Allah udah nggak peduli, nauzubillahimindzalik, Allah tangguhkan sampai kita di akhirat. Di akhirat dikasih neraka. Nauzubillahimindzalik ya. Kemudian apa? Setiap ibadah yang Allah perintahkan kepada kita mengandung hikmah dan kebaikan. Contohnya berpuasa, adik-adik tahu nggak apa manfaatnya berpuasa? Selain kita dapat pahala, ya kemudian apa lagi? Boleh ditulis? Yang tahu? Tulis aja nggak apa-apa kalau malu. Apa manfaat berpuasa? Yang kalian tahu? Bikin diet. Nahan hawa, Menahan lapar. Apa manfaat dari menahan lapar dan haus? menahan hawa nafsu. Tulis. Ya, terus apa lagi? Masya Allah, apa lagi? Kalian taunya apa? Manfaat berpuasa. Pernah dengar nggak? Apa manfaat berpuasa selain menahan lapar dan haus? Melatih kesabaran diri. Betul sekali, Masya Allah ya. Dalam sebuah hadis sampaikan bahwa puasa adalah setengah kesabaran. Meskipun hadis ini doif, tapi kalau kita lihat, para ulama melihat kalau dalam puasa kita belajar 3 kesabaran. Kesabaran itu ada 3 adik-adik. Ya. Kesabaran saat terhadap perintah Allah, sabar menjalankan perintah Allah, sabar meninggalkan larangan Allah, dan yang ketiga sabar terhadap ketetapan Allah, takdir Allah baik menurut kita baik ataupun buruk. Nah, di dalam berpuasa kita belajar 3 kesabaran ini, 3 jenis kesabaran ini, Masya Allah. Next, apa lagi manfaat puasa yang kalian tahu? Buat kesehatan apa manfaat puasa? Apa coba? Oke, ini ada yang mau jawab nggak? Manfaat berpuasa menurut kesehatan? Pembuangan zat-zat atau racun yang tidak diperlukan dalam tubuh. Ya, bagus. Apalagi? Masya Allah. Jadi, manfaat berpuasa bagi kesehatan fisik apa coba? Jadi ibaratnya organ kita ini kayak mesin, ya adik-adik semua. Kalau kalian punya mobil itu dipanasin terus-menerus tanpa ada waktu istirahat, apa akibatnya terhadap mesin? Rusak. Cepat rusak, betul banget. Sama tubuh kita juga gitu ya adik-adik. Kalau tubuh kita nggak ada waktu istirahat, makan aja gitu ya, terus ini aja ya, minum aja ya, boba lah, inilah, Thai lah, kemudian apalagi kopi susu lah, sirup, minuman soda, dan lain terus aja ya, nggak ada waktu istirahat. Akhirnya tubuh kita lelah. Kalau kita lelah akhirnya apa? Tepar ya. Kita nggak sanggup bangun lagi gitu karena udah capek. Nah, begitu juga tubuh kita di bulan puasa ini tubuh kita, organ-organ tubuh kita diistirahatkan. Kemudian apalagi itu dari kesehatan fisik ya, diantara kesehatan mental. Pernah dengar kesehatan mental? Orang yang berpuasanya baik dan benar, maka cenderung tidak mudah stres, tidak mudah depresi, tidak mudah galau ya. Karena apa? Kalau kita fokus pada puasa, beramal yang ada disarankan dalam
berpuasa, maka apa? Kita udah nggak mikirin yang lain-lain ya, nggak mikirin orang lain bajunya ada berapa, HP-nya sekarang ganti merek apa, kemudian udah liburan kemana aja, boro-boro ya. Karena kita fokus pada diri kita untuk belajar di bulan Ramadan, untuk bersedekah, membantu orang tua, hormat kepada guru-guru, jadi kita nggak punya waktu yang lain. Ya, kemudian apalagi kalian semua pengen pintar nggak? Pengen pintar nggak? Pengen dong. Ternyata berpuasa bisa meningkatkan kecerdasan kalian. Karena apa? Kita dilatih untuk fokus. Kita dilatih untuk menajamkan akal kita. Makanya apa? Kalau orang yang banyak makan, biasanya hatinya jadi mati. Jadi udah nggak bisa mikir. Sering dengar nggak gini? Kok aku makan banyak jadi mohon maaf jadi bodoh ya? Pernah dengar nggak kata-kata itu? Ya benar. Karena apa? Energi yang kita gunakan harusnya buat berpikir itu habis buat mencerna makanan. Makanya kalau pengen cerdas, berpuasalah gitu ya. Jadi dengan kita tahu manfaat berpuasa, selain dari segi agama, dari segi kesehatan, kita akan jadi semangat untuk berpuasa. Kemudian apalagi? Dengan kita semangat, kita harus tahu di surat Al-Asr ayat 1-3 dikatakan bahwa dari waktu sesungguhnya manusia itu merugi kecuali 3 golongan adik-adik. Ada berapa golongan? Ada berapa golongan? Kecuali berapa golongan yang tidak merugi? 3. 3, pintar. Ini melatih fokus ya. Oke. Jadi yang pertama adalah orang yang beriman dan beramal solih. Jadi nggak cukup kalian beriman kalau nggak amal solih. Ibaratnya kalau kita cuma beriman apa coba? Pohonnya rimbun tapi nggak punya buah. Kalian lebih suka pohonnya rimbun kayak pohon beringin atau kayak pohon mangga buahnya lebat, atau pohon durian buahnya lebat, buahnya manis? Mau yang mana? Buahnya manis. Ya, nah jadi amal kebaikan, amal solih adalah buah dari keimanan. Jadi kalau kita hanya beriman aja kurang afdol, jadi harus beramal solih. Kemudian yang kedua, selain beriman dan beramal solih apa? Saling menasehati untuk kebenaran. Ya, jadi kita mengingatkan orang jangan berbuat dosa, jangan berbuat maksiat itu supaya kita tidak merugi. Tapi caranya harus baik ya, nggak boleh ngebully dia, nggak boleh nulis-nulis di sosial media dia, nggak boleh. Kalau pengen nasehatin berdua aja, ya. Kemudian yang ketiga, saling menasehati untuk kesabaran. Jadi kita mengajak teman-teman kita untuk lebih bersabar. Ya, sabarnya tadi ada 3 ya, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan sabar terhadap ketetapan Allah. Dan yang terakhir, dengan bersemangat dalam beribadah, Allah akan jadikan kita umat yang terbaik. Iya, seru kemarin Al-Imran ayat 110, di sana disampaikan umat Islam adalah umat yang terbaik. Caranya gimana supaya jadi umat terbaik? Ya kita harus beriman, harus mencegah kemungkaran, harus berbuat baik. Itu syaratnya. Maka nggak mungkin kita jadi orang terbaik, umat terbaik kalau kita tidak beribadah, adik-adik semua. Ya, jadi dengan kita beribadah kita harus semangat supaya kita tergolong umat yang terbaik. Mau B aja atau luar biasa? Mau jadi pribadi B aja atau luar biasa? Luar biasa dong ya. Kalau B aja udah banyak banget. Kita pengen jadi luar biasa. Oke, next. Ustazah, mohon maaf. Oke, nah gimana caranya supaya amalan kita maksimal di bulan Ramadan? Maka yang pertama tidak lain dan tidak bukan kita harus berdoa. Tidak bisa kita beramal baik tanpa ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah lah yang menguasai hidup kita. Kita harus berdoa, tapi nggak cukup hanya berdoa aja, karena Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau kaum tersebut tidak mau mengubah nasibnya. Maka kita harus bertekad untuk maksimal dalam bulan Ramadan. Selain itu, dengan bertekad, kita juga harus upgrade ilmu, adik-adik semua. Karena gini adik-adik, kalau kita beribadah tanpa ilmu, ibadah kita jadi ditolak sama Allah. Misal nih, kita pengen puasa nih, tapi kita nggak tahu ilmu puasa, makanya kita sahurnya jam 7 pagi. Itu benar nggak kalau sahurnya jam 7 pagi? Di Indonesia? Salah ya, karena harusnya
waktu terakhir sahur, awal mula puasa dimulai semenjak subuh, azan subuh, ya enggak? Kenapa kok bisa tahu? Karena kita tahu ilmunya, kita belajar. Kalau kita nggak ada ilmu, kita enak-enak aja ya. Jam 8 aja disuka-suka sahurnya gitu ya. Jam 8 pagi, bukannya nanti jam 10 aja deh gitu ya. Suka-suka. Tapi kan nggak bisa kayak gitu ya. Supaya ibadah kita diterima Allah, kita harus pakai ilmu. Ilmunya dari mana? Tentu ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah, ada tata caranya. Apa aja sih Rasulullah ajarkan di bulan puasa, adik-adik? Kalau berbuka, kita harus menyegerakan atau menunda? Menyegerakan. Pintar ya. Kemudian kalau sahur, kita harus mengakhirkan atau mendahulukan sahur? Memulai lebih cepat sahur atau mengakhirkan? Mengakhirkan. Masya Allah ya. Nah ini kan berarti udah belajar ya. Ini bentuk mengupgrade ilmu. Terus kalian cari lagi apa lagi sih? Bersedekah misalnya. Rutinkan sedekah subuh. Kak gimana, kan aku belum ada penghasilan, aku masih anak SMP. Kalian bisa sedekahnya pakai apa coba? Pakai tenaga. Waktu sahur, selesai sahur, kalian bantu bunda atau mama atau ibu di rumah atau umi untuk beresin meja makan. Itu sedekah kalian. Nanti kalau kalian bersedekah di waktu subuh, sepanjang hari malaikat akan mendoakan. Mau nggak didoain malaikat? Siapa yang mau? Ngacung. Siapa yang mau? Semua ya, insya Allah. Kemudian yang keempat, mindful dalam beribadah. Kak Meida, apa sih mindful itu? Jadi mindful itu fokus, sadar ya, mengerjakan ibadah secara sadar. Kalau kita mengerjakan ibadah tidak sadar, jadinya apa? Jadinya kita terburu-buru ya, sama kayak sholat ya. Kalau kita nggak sadar apa maknanya sholat, arti bacaannya apa, gerakannya seperti apa, kita jadi buru-buru ngerjakinnya. Akhirnya harusnya sholat mendatangkan ketenangan, jadi malah tidak tenang. Makanya kita harus sadar dalam beribadah. Kemudian buat target. Adik-adik udah nulis belum target Ramadannya apa? Mau apa aja? Aku mau beli baju baru. Bukan ya, bukan yang itu target Ramadannya ya. Jadi target Ramadannya apa? Ada yang mau share nggak target Ramadannya di sini? Kita akan aminkan supaya dimudahkan oleh Allah. Ada yang mau share nggak targetnya apa? Tulis di chat ya. Ya, saya puasa full, amin. Terus ada lagi nggak? Targetnya apa? Misalnya mau membaca buku berapa lembar gitu ya. Misalnya tadinya nggak biasa baca buku, sekarang pengen belajar untuk lebih banyak membaca. Ada nggak yang kayak gitu? Atau apalagi hafal 1 juz, masya Allah, amin ya rabbal alamin. Khatam Quran 5 kali, amin. Mudah-mudahan dimudahkan. Apa lagi? Khatam Qurannya berapa kali ini? Ini kan banyak yang khatam Quran nih, mau berapa kali? Ini ada yang sampai 5 kali nih, masya Allah, amin. Apalagi tamat Al-Quran selama Ramadan, amin. Terus apalagi adik-adik semua? Udah, ini aja, nggak ada lagi targetnya. Minimal 1 kali, amin. Oke, terus apa lagi? Hafal 30 juz dan menghatamkan Al-Quran, amin. Jadi pribadi yang lebih baik. Gimana nih lebih baiknya? Karena kalau kita punya keinginan, kita harus jelas. Lebih baiknya apa? Misalnya aku nggak boros lagi Kak di bulan Ramadan, aku nggak mau banyak jajan, uangnya mau aku tabung dan aku sedekahkan. Itu adalah target yang jelas. Kalau targetnya mau jadi lebih baik yang kayak gimana? Gitu. Apalagi? Selesai 3 juz, amin. Ada lagi nggak yang mau share? Ken selesai 3 juz. Herda mau minimal 1 kali khatam Quran, amin. Yang lainnya? Dimudahkan segala urusan, dijauhkan dari keburukan, amin. Baik, apalagi? Udah, itu aja. Oke ya. Kita aminkan sama-sama, mudah-mudahan dimudahkan, diberkahi oleh Allah. Kemudian selanjutnya setelah kita buat target, kita juga harus cek ya. Kita udah ngerjain target itu nggak? Misalnya nih, setiap hari mau ngaji 1 lembar misalnya ya.
atau 1 juz, kita cek malam-malamnya udah belum 1 juz hari ini diselesaikan. Kalau belum, kita cek lagi kok bisa nggak selesai gitu ya. Jadi dengan kalian terbiasa mengevaluasi atau mengecek target-target tadi, itu memudahkan kalian untuk melihat sejauh mana kalian sudah mendekati target tadi. Kalau belum, berarti kalian evaluasi. Apa ya, oh ternyata aku terlalu banyak main gadget sehingga jadi nggak bisa deh sehari bisa 1 juz karena aku kebanyakan ngecek sosial media. Oh berarti besoknya dikurangi bermain sama sosial medianya, HP-nya dimatiin dulu misalnya gitu ya. Oke, next Ustazah. Nih, jadi seperti yang tadi sudah Kakak sampaikan ya, di sini atau di sebelumnya ya. Jadi Allah itu suka amal yang sedikit tapi continue. Jadi nggak apa-apa kalau kalian targetnya masih sedikit-sedikit, tapi yang penting kalian yakin kalian dengan ikhtiar kalian selama ini bisa menyelesaikan target itu. Barakallahu fikum. Semoga Allah memudahkan, memampukan kita semua untuk menjadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik, dan Allah tidak menjadikan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan terakhir kita. Mudah-mudahan kita dimampukan, diberkahi, diberikan kesehatan, keselamatan, perlindungan. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa ya dari kita hari ini, dari Kak Mei dan Berat itu. Buka Zoom-nya aja berat kok. ke adik-adik semuanya. Ya. Ini ada sesi pertanyaan setelah Buka ini, Zoom-nya aja sesi berat loh. diskusi. Ya, boleh nih yang lain untuk bertanya nanti kalau ada